Matanya itu melotot keluar, mulutnya berdarah, dan terlihat sobek di bagian dadanya. Kalau kalian menginginkan nyawa, ambillah nyawaku saja, jangan adikku. Kalian bisa membawanya pulang lagi. Jaga adikmu baik-baik ya. Selamat jalan. Kopi Lombok emang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu, tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.266 mdpl dan terletak di perbatasan Timur Tengah atau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Secara administratif, Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan juga Kabupaten Magetan. Gunung Lawu ini memiliki 3 puncak, yaitu Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargodumila. Serta Gunung Lawu mempunyai 5 jalur pendakian, yaitu Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Jogorogo, dan juga Singolangu. Gunung Lawu juga menyimpan misteri pada masing-masing ketiga puncaknya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Setiap orang atau pendaki yang hendak pergi ke Gunung Lawu harus memahami berbagai larangan yang tidak tertulis, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Dan bila pantangan-pantangan tersebut dilanggar, maka diyakini bakal bernasib naas. Sedangkan keberadaan pasar setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising seperti berada di pasar. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Willy ketika mendaki ke Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto. Dan pada pendakian kali ini, Willy enggak sendirian, melainkan ditemani oleh seorang perempuan yang bernama si Vivi. Willy adalah kakak kandung Vivi. Umur mereka hanya selang 4 tahun saja. Dan mereka berdua adalah saudara kandung yang saling melengkapi, selalu membela, dan saling menasehati. Sekaligus teman setia yang selalu ada satu sama lain. Orang tua mereka sangatlah sibuk dengan pekerjaannya, sehingga jarang ada waktu untuk kumpul keluarga. Tapi mereka berdua sudah berkomitmen untuk saling menjaga. Dan sampai akhirnya mereka bisa menemukan pasangannya dan jalan hidupnya masing-masing. Willy dan Vivi mempunyai hobi yang sama, yaitu traveling. Dan setelah melihat kegiatan mendaki gunung, mereka pun mencoba untuk menemukan hobi baru, yaitu dalam dunia pendakian. Hingga akhirnya, hobi barunya ini
mereka mendaki ke Gunung Lawu. Sebelumnya, mereka telah mendaki ke beberapa gunung di Jawa Tengah, seperti Gunung Prau, Gunung Andong, Gunung Merbabu, dan lain-lain. Karena merasa ingin sekali menginjakan kakinya di puncak perbatasan Timur Tengah atau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, Willy pun menuruti permintaan dari si Vivi. Setelah mempunyai waktu luang, mereka berdua berangkat dari tempat tinggalnya yaitu Semarang menuju base camp Gunung Lawu via Ceto dengan menggunakan mobil pribadi. Kenapa sih memilih jalur Candi Ceto? Karena menurut beberapa artikel yang sudah dibaca oleh si Willy, jalur Ceto memiliki view yang lebih bagus meskipun jalur pendakiannya lebih panjang daripada jalur Cemoro Sewu dan juga Cemoro Kandang. Sekitar jam 8 malam, mereka berdua sampai di base camp Candi Ceto. Saat itu, mereka memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda di dekat mobilnya untuk menunggu pagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Willy yang sudah bangun lebih dulu langsung mengurus si Maksi dan sengaja membiarkan si Vivi tetap tertidur pulas. Setelah mengurus perizinan, Willy membangunkan si Vivi itu dan mengajaknya untuk sarapan terlebih dahulu. Dan setelah sarapan dan juga packing ulang itu, mereka pun bersiap-siap untuk memulai pendakian. Dan gak lupa juga untuk berdoa terlebih dulu. Saat pendakian itu, Vivi sengaja membawa boneka teddy bear atau boneka beruang dan lonceng yang digantungkan di belakang ranselnya. Boneka itu adalah pemberian dari si Willy sebagai hadiah ulang tahun si Vivi yang ke-18 tahun. Dan boneka tersebut selalu Vivi bawa kemanapun mendaki. Bisa dibilang, itu adalah benda yang paling disukai oleh si Vivi. Singkat cerita, mereka melewati Candi Ketek. Dan Candi Ketek ini adalah peninggalan zaman Majapahit. Dan sambil jalan itu, sesekali Willy berbuat usil kepada si Vivi. Dengan apa sih? Dengan membunyikan lonceng yang digantung di ranselnya si Vivi. Awas, ada sapi mau lewat tuh. Nah, dalam perjalanan dari base camp menuju ke pos 1, gak ada kejadian aneh atau kejadian di luar batas nalar. Semuanya itu berjalan aman dan lancar sebagaimana mestinya. Jalur pendakian menuju pos 1 berupa jalan setapak dengan vegetasi sedikit agak terbuka. Dan sepanjang jalur itu akan ditemui pipa-pipa air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Tepat di jam 11 siang, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan dengan Mbah Branti. Pos 1 ini berupa tanah lapang dengan shelter kecil untuk tempat beristirahat para pendaki. Dan di pos ini mereka berhenti sebentar untuk melepas lelah. Sekitar 15 menit istirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalurnya sedikit menanjak dari sebelumnya. Dan vegetasinya di sepanjang jalur itu juga masih terbuka. Dan setelah 2 jam berjalan, tepat di jam 1 siang, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan dengan pos Brakseng. Di pos ini berupa area tanah lapang dan terdapat shelter kecil, serta vegetasinya juga cukup rapat. Bisa dibilang, pos 2 itu merupakan pintu hutan atau pintu rimba. Setelah istirahat di pos 2 sekitar 10 menit, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Sampai akhirnya, pos 3 dan pos 4 sudah dilewati. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos Bulak Peperangan. Di sini, mereka sangat takjub dengan pemandangan yang disuguhkan.
Rumput ilalang yang hijau membuat mereka berhenti untuk mengabadikan momen. Saat itu, mereka berdua menepi ke sebelah kiri jalur pendakian, yang di situ terdapat sebuah bukit dan banyak pohon yang berjajar. Kemudian, Willy dan Vivi melepaskan ranselnya masing-masing dan duduk santai itu sambil nyender di pohon tuh. Sambil apa sih? Sambil lagi kan? Sambil sesekali mengabadikan momen lagi tuh. Setelah itu, Vivi mengambil boneka yang digantung di ranselnya untuk diajak berfoto. Lalu, dia menggantungkan boneka tersebut di salah satu pohon yang gak jauh dari mereka duduk. Dan kemudian, mereka duduk lagi sambil menikmati beberapa cemilan. Dari sini, satu persatu keanehan mulai mereka alami. 15 menit kemudian, ketika mereka sedang asik duduk sambil makan cemilan, tiba-tiba Willy dengar suara anak kecil ketawa lirih tepat di belakangnya. Saat itu, Willy hanya bisa diam. Dan suara anak kecil tersebut masih terdengar sangat jelas. Di sisi lain, Vivi juga hanya bisa diam. Vi, kamu dengar gak? Saat itu, Vivi hanya menganggukkan kepalanya sambil menatap tajam ke arah si Willy. Karena merasa ada yang aneh, Willy langsung ngajak Vivi ninggalin tempat tersebut. Kemudian mereka menggendong ranselnya masing-masing dan gak lupa Vivi ngambil bonekanya yang masih tergantung di pohon itu. Untuk apa sih? Untuk digantungkan kembali di belakang ranselnya. Setelah semuanya udah siap, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Dan sambil jalan itu, Willy ngerasa deg-degan. Dan dia merasa bahwa di tempat ia istirahat tadi ada gangguan dari makhluk halus. Saat itu, Willy meminta kepada si Vivi agar sedikit mempercepat jalannya. Tapi Vivi malah makin melambat. Vi, ayo cepet dikit jalannya. Bentar mas, tas aku kok tiba-tiba berat banget ya. Menurut pengakuan si Vivi, tas yang ia gendong itu beratnya seperti 2 kali lipat dari yang ia bawa. Kemudian Willy membawakan ranselnya. Jadi si Willy itu membawa 2 ransel yang digendong secara bersamaan. Singkat cerita, sampailah mereka di Gupakan Menjangan. Saat itu, Willy merasa lega. Karena kenapa sih? Karena bisa bertemu dengan beberapa rombongan pendaki lain yang lagi ngecamp. Kemudian, mereka langsung membongkar ranselnya masing-masing. Lalu, bergegas mendirikan tenda. Dan setelah tenda udah berdiri, Willy meminta kepada Vivi untuk memasukkan semua barang-barangnya ke dalam tenda. Sementara si Willy sibuk mempersiapkan alat untuk masak. Setelah semua barang dimasukkan ke dalam tenda, Vivi ikut ngebantu Willy memasak. Gak lupa juga menggantungkan boneka beruang kesayangannya di tengah-tengah pintu tenda. Malam itu, mereka masak sambil bercanda. Masak gitu kan, minyaknya panas guyurin kan, bercanda, gak bercanda. Dan setelah masakan udah matang, mereka pun makan. Dan dilanjut dengan menikmati kopi dan juga teh hangat di depan tenda. Ketika lagi asik bercanda di depan tenda, Willy mendengar suara tangisan anak kecil dari belakang tendanya. Suara tangisan itu terdengar hanya sebentar, tapi Willy mengabaikannya dan menganggap itu hanyalah halusinasinya saja. Malam semakin larut, tak terasa sudah jam 9 malam. Beberapa tenda penghuni lain
juga udah istirahat di dalam tendanya masing-masing. Saat itu, Willy ngajak Vivi untuk masuk ke dalam tenda. Karena kenapa sih? Karena besok masih ada perjalanan menuju ke puncak Hargodumilah. Ketika akan masuk ke dalam tenda, tanpa disengaja, Vivi ngelihat anak kecil dengan rambut yang panjang yang mengintip dari balik pohon. Tepatnya di antara tenda pendaki-pendaki lain. Karena merasa itu hanyalah perasaannya saja, Vivi mengabaikannya. Lalu langsung memakai sleeping bag. Dan sementara si Willy, ia masih sibuk membereskan alat masak di sebelah pintu tenda. Dan setelah selesai membereskan alat masak, Willy pun masuk ke dalam tenda dan tidur di sebelahnya si Vivi. Malam semakin larut. Sekitar jam 12 malam, Vivi terbangun dari tidurnya dan mencari boneka beruangnya. Tapi gak ada. Dan setelah dicari di dalam tenda, dia baru ingat kalau bonekanya masih tergantung di depan pintu tenda. Kemudian Vivi langsung ngambil boneka tersebut dan membawa boneka itu tidur bersamanya. Beberapa jam kemudian, Willy pun terbangun karena merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya. Awalnya, Willy mengira itu adalah kerjaan dari si Vivi. Tapi setelah Willy bangun, ternyata Vivi masih dalam posisi tidurnya dan terlihat sangat nyenyak. Dan tanpa pikir panjang, Willy pun melanjutkan tidurnya lagi. Selang beberapa menit kemudian, lagi dan lagi, Willy mendengar suara anak kecil yang lagi nangis. Tapi kali ini suara anak kecil itu nggak nangis, namun sebaliknya, yaitu ketawa cekikikan. Saat itu, Willy mencoba mengabaikannya. Tapi, suara tersebut terus terdengar di kupingnya si Willy. Karena penasaran, akhirnya Willy memutuskan untuk ngambil headlampnya dan keluar untuk mencari sumber suara tersebut. Setelah membuka tenda, Willy nengok ke kanan dan juga kiri sambil ngarahin headlampnya. Tapi yang ada hanyalah tenda pendaki lain dalam keadaan gelap. Kemudian Willy mengarahkan headlampnya ke arah sebelah tenda. Ternyata ada sosok anak kecil perempuan berambut panjang, memakai baju putih dan mukanya yang sangat pucat. Sosok anak kecil itu lagi duduk selonjoran sambil mainin boneka beruang milik si Vivi. Jadi posisinya itu tepat di samping tenda dekat posisi tidurnya si Vivi. Melihat keberadaan sosok anak kecil perempuan itu, Willy pun langsung masuk lagi ke dalam tenda dan kembali ke posisi tidurnya. Dan saat tidur itu, Willy terus memikirkan hal yang terjadi barusan sambil sesekali melirik ke arah dinding tenda di sebelahnya si Vivi. Yang dimana terdapat sosok anak perempuan yang lagi mainan boneka. 30 menit kemudian, Willy itu mendengar ada suara langkah kaki pendaki yang baru aja sampai. Kemudian Willy keluar dari tendanya untuk menyapa dengan tujuan untuk menghilangkan rasa takutnya tadi. Setelah keluar dari tenda, ternyata sosok anak kecil perempuan tadi itu udah gak ada. Kemudian Willy ikut ngopi dengan pendaki yang baru sampai. Pendaki tersebut berjumlah 4 orang. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 3 pagi. Akhirnya, rombongan 4 pendaki itu pamit untuk beristirahat. Terpaksa, Willy harus kembali masuk ke dalam tendanya. Dan sebelum masuk tenda, si Willy ini
sesekali ngelirik ke arah tempat anak kecil itu berada. Dan alhamdulillahnya, sosok anak kecil itu ternyata memang sudah tidak ada. Singkat cerita, pagi pun tiba. Sekitar jam setengah 6 pagi, Willy bangunin si Vivi yang lagi meluk boneka beruang kesayangannya. Kemudian mereka berdua pun masak untuk sarapan. Dan setelah selesai sarapan, mereka berdua menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk dibawa ke puncak. Karena ranselnya si Vivi yang lebih kecil, jadi hanya membawa satu ransel milik si Vivi dan meninggalkan tenda serta barang yang tidak diperlukan di tempat camp. Tepat di jam 6 pagi, mereka berdua mulai berjalan menuju puncak Hargodomila. Perjalanan dilanjutkan menyusuri padang savana yang sangat luas dan menuju ke arah balik bukit. Setelah menyusuri savana, jalur pendakian kembali menanjak dan pohon pinus mulai berganti menjadi pohon cantigi, yang artinya adalah mendekati Pasar Dieng atau Pasar Setan. Pasar Dieng merupakan area yang masih terdapat sisa-sisa sejarah. Bebatuan berukuran besar tersebar di area bekas-bekas pondasinya, dan ada batu yang tersusun rapi layaknya sebuah gerbang. Dari Pasar Dieng ada pertigaan jalur yang sama-sama mengarah ke puncak Hargodalem maupun Hargodomila. Singkat cerita, sampailah mereka di Hargodomila di jam 8 pagi. Akhirnya, keinginan mereka untuk menginjakan kaki di ketinggian perbatasan Timur Tengah atau Jawa Timur dan juga Jawa Tengah itu terkabulkan. Setelah kurang lebih 1 jam di puncak, mereka pun turun ke Hargodalem. Untuk apa sih? Untuk makan pecel di warung yang terkenal di kalangan pendaki, yaitu warung Boyem. Dan setelah selesai makan di warung Boyem itu, mereka memutuskan untuk mengabadikan momen di Hargodalem. Karena terlalu asik di Hargodalem, tak terasa waktu menunjukkan di jam 2 siang. Dan karena takut kesorean, mereka langsung bergegas kembali ke tempat camp, yaitu ke Gupakan Menjangan. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat camp lagi. Dan di sini, Willy sangat kaget karena boneka milik si Vivi tergeletak di luar tepat di sebelah tendanya. Melihat hal itu, seketika Willy ini teringat tentang anak perempuan yang semalam dilihatnya. Karena posisi tergeletaknya boneka itu sama persis dengan apa yang dilihatnya semalam. Vi, boneka kamu kok ada di luar? Apa sengaja kamu jemur? Enggak mas, tadi sebelum berangkat ke puncak, bonekanya itu ada di dalam tenda mas. Lah, itu kok ada di luar? Apa jangan-jangan ada yang masuk tenda kita mas? Mendengar jawaban dari si Vivi, Willy ini langsung masuk ke dalam tenda untuk memastikan mungkin yang dikatakan Vivi barusan itu adalah benar. Tapi setelah mereka berdua masuk, ternyata gak ada tanda-tanda bekas orang yang masuk ke dalam tendanya. Seketika itu, suasana menjadi mencekam. Dan di sisi lain, kondisi tempat campnya itu udah gak ada orang sama sekali. Hanya beberapa tenda saja yang tidak berpenghuni, alias belum pada sampai dari puncak. Saat itu, Willy merasakan ada sesuatu yang gak beres. Dan mereka berdua langsung packing serta mengajak si Vivi untuk turun saat sore itu juga. Setelah selesai packing, mereka pun akan berjalan turun. Dan sebelum jalan, Willy ngajak Vivi untuk berdoa dulu agar gak terjadi apa-apa selama
perjalanan turun nanti. Setelah selesai berdoa, Willy ini ngomong ke si Vivi, selama perjalanan turun nanti, kalau ngelihat ataupun dengar sesuatu yang gak logis, abaikan aja ya Vi. Emangnya ada apa sih mas? Udah, nanti aja Mas Willy ceritain pas sampai di bawah. Singkat cerita, sampailah mereka di area bulak peperangan. Di sini, lagi dan lagi, Willy ini ngelihat ada sosok anak perempuan. Tepat di sela-sela pohon di samping jalur pendakian. Melihat sosok itu, Willy langsung ngegandeng tangannya si Vivi dan Vivi hanya bisa nurutin ajakan dari si Willy. Kemudian mereka berjalan dengan sedikit dipercepat. Hari semakin sore dan mereka telah sampai di pos 3. Di sini mereka memutuskan untuk istirahat dulu. Untuk apa sih? Untuk mengisi tenaga yang sempat terkuras tadi. Ketika lagi istirahat di pos 3, tiba-tiba Vivi merasa ada yang narik ranselnya dari belakang. Lalu Vivi ngeliat ke arah belakang. Namun gak ada siapapun kecuali mereka berdua saja. Karena Vivi merasa takut, dia ngomong ke Willy, "Mas, kayak ada yang narik tas aku deh dari belakang." "Yang bener Vi, jangan ngaco deh. Beneran mas, ini kerasa banget kalau ditarik tadi." Mendengar pengakuan dari si Vivi yang gak logis itu, Willy langsung ngeliat ke arah belakang tasnya si Vivi. Tahu gak ada apa? Boneka beruang yang tadinya lucu sekarang berubah menjadi sangat menyeramkan. Matanya itu melotot keluar, mulutnya berdarah dan terlihat sobek di bagian dadanya. Melihat boneka itu menjadi sangat menyeramkan, Willy pun sangat panik dan juga takut. Saat itu Vivi nanya ke Willy, "Kenapa mas? Lepas boneka kamu sekarang juga deh." "Kenapa mas bonekanya?" "Lepas aja dulu Vi, cepetan lepas Vi." Kemudian Vivi langsung ngelepasin bonekanya yang ia ikat di belakang ranselnya. Lalu memberikan boneka tersebut ke arah si Willy. "Ini mas bonekanya." Anehnya, Vivi ngelihat boneka beruangnya itu dalam keadaan baik-baik saja, tapi tidak dalam penglihatan si Willy. Setelah mengambil boneka dari Vivi, Willy langsung membuangnya ke arah semak-semak tuh. "Bro," gitu kan, "Mas, kok dibuang sih? Biarin aja Vi, ada makhluk lain yang ada dalam boneka itu Vi." "Mas Willy, apa-apaan sih? Ngaco banget jadi orang." Kemudian Vivi berniat akan mengambil boneka itu lagi karena dia nggak mau kehilangan boneka kesayangannya. Saat Vivi mau ngambil, Willy malah ngomong sambil teriak tuh, "Vi, jangan diambil." "Kenapa sih mas? Bonekanya juga nggak kenapa-napa kok. Pokoknya jangan. Nanti Mas Willy beliin lagi boneka yang kayak gitu Vi." Tapi Vivi tetap aja pengen ngambil bonekanya dan berusaha meyakinkan si Willy kalau bonekanya nggak kenapa-napa. Akhirnya Willy pun membiarkan si Vivi untuk mengambilnya lagi. Dan ternyata setelah diambil, bonekanya tersebut kembali seperti semula, yaitu menjadi boneka beruang yang sangat lucu. Kemudian Willy meminta agar bonekanya dimasukkan ke dalam ranselnya saja. Dan setelah udah masuk ke dalam ransel, mereka pun melanjutkan perjalanan turun lagi. Dan di pertengahan antara pos 3 dan juga pos 2, Vivi yang posisinya paling depan tiba-tiba bruk, Vivi jatuh pingsan. Spontan Willy langsung nyamperin si Vivi sambil nembukin pipi-pipinya. Pipi-pipinya. Saat itu Willy mengira kalau pingsannya Vivi dikarenakan oleh gangguan gaib. Willy nggak tahu harus berbuat apa. Dia hanya berharap
ada pendaki yang lewat agar bisa meminta pertolongan. Dan tapi nyatanya gak ada satu pendaki pun yang lewat. Sambil menunggu Vivi ini sadar, Willy menangis atas kejadian tersebut. Dalam hati, Willy ini ngomong, "Siapapun itu, tolong jangan ganggu perjalanan kami. Kalau kalian menginginkan nyawa, ambillah nyawaku saja, jangan adikku." Beberapa menit kemudian, tiba-tiba Vivi ini batuk dan kembali tersadar lagi. "Mas, aku takut mas, aku takut." "Takut kenapa kamu, Vi?" "Tadi ada anak kecil mas, di situ mas." Seketika jantung si Willy berdetak lebih hebat. Willy ini berpikir, berarti selama perjalanan itu mereka diikuti oleh sosok anak perempuan yang Willy temui tadi. Willy pun membuang rasa takutnya itu demi si Vivi. Dia bergegas mengambil boneka di dalam ranselnya Vivi. Kemudian membuangnya jauh ke dalam hutan. Setelah boneka itu dibuang, Willy mencoba menenangkan si Vivi. Dan setelah beberapa menit kemudian, Vivi pun sudah sedikit tenang. Lalu mengajak Vivi untuk lanjut berjalan lagi agar segera sampai di base camp. Saat perjalanan turun itu, Willy terus menggandeng pundaknya si Vivi karena takut terjadi apa-apa lagi. Syukurlah mereka tidak mendapatkan gangguan lagi hingga sampai di area Candi Ceto ketika hari sudah mulai gelap. Saat itu mereka didatengin oleh satu orang bapak-bapak dengan membawa tongkat. Baru turun ya mas? Iya pak. Oh iya, ini milik kalian kan? Tahu nggak apa yang diberikan bapak-bapak tersebut? Ternyata yang diberikan bapak itu adalah boneka beruang milik si Vivi. Melihat hal tersebut, Vivi dan juga Willy sedikit heran. "Loh pak, boneka ini kan tadi aku buang di atas pak." Iya bapak tahu, ini punya kamu. Jadi bapak berniat mengambilnya lagi. "Tapi pak, boneka ini..." Jangan khawatir, anak perempuan itu sudah kembali ke tempatnya. Dan dia hanya suka dengan boneka ini. Sekarang boneka ini sudah kembali seperti boneka biasa. Kalian bisa membawanya pulang lagi. Jaga adikmu baik-baik ya. Selamat jalan. "Iya pak, terima kasih banyak." Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanannya lagi. Dan setelah beberapa langkah berjalan meninggalkan bapak-bapak tadi, Willy sempat menoleh ke arah belakang. Tapi bapak-bapak yang ditemuinya tadi tiba-tiba nggak ada alias menghilang. Willy menganggap itu bukanlah manusia. Karena kalau dipikir secara logika, nggak mungkin dia bisa menemukan bonekanya si Vivi. Dan gak mungkin juga dia pergi secepat itu. Tapi karena beliau baik, Willy gak merasa takut sedikit pun. Singkat cerita, sesampainya mereka di mobil, malam itu mereka langsung bergegas meninggalkan lokasi base camp dan kembali ke rumah dengan keadaan selamat. Mengenai boneka beruang itu, sekarang mereka segel di sebuah lemari kaca untuk pajangan kamar dan juga kenang-kenangan. Dan Willy menggantinya dengan boneka beruang yang lebih besar dengan tujuan agar gak bisa dibawa lagi saat pendakian. Nah, itu teman-teman semua cerita dari si Willy ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu melalui jalur Candi Ceto bersama si Vivi. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil nih? Yang pertama, jangan mendaki dengan jumlah 2 orang karena gak sesuai dengan SOP. Minimal anggota dalam sebuah pendakian adalah 3 orang. Agar apa sih? Agar jika amit-amit teman kita sedang sakit,
Yang satunya jagain yang sakit, dan yang satunya lagi meminta pertolongan. Yang kedua adalah mengenai masalah boneka nih. Memang belakangan ini banyak sekali pendaki yang membawa boneka saat pendakian, terutama perempuan nih. Entah itu maksud dan tujuannya apa. Mungkin boneka yang dibawanya adalah boneka kesayangannya, tapi alangkah baiknya nggak dibawa. Dan usahakan jangan membawa barang yang tidak diperlukan dalam pendakian. Bawalah perlengkapan atau barang yang dibutuhkan saja. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Willy ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Lawu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.